Oke guys, di video kali ini Midun akan reaction video yang saat ini sedang menjadi pembahasan di mana-mana ya. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita tonton videonya bersama-sama ya guys. Gaskeun. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan bahwa tidak ada peristiwa tembak-menembak dalam kasus kematian Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus yang menyeret puluhan anggota Kepolisian Republik Indonesia dari berbagai pangkat dan jabatan ini khusus memang murni eksekusi yang dilakukan ajudan atas perintah Verdi Sambo. Lalu seperti apa sebenarnya kasus ini? Coba kita telisik secara kronologisnya ya. Memang kasus ini pembunuhan Verdi Sambo, kita mulai secara kronologis sebenarnya. Sesuai dengan pernyataan yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit kemarin, bahwasanya memang tidak terjadi adanya tembak-menembak di sini. Kalau kita lihat ya, memang tidak ada tembak-menembak. Sebenarnya kalau tidak ada tembak-menembak, yang menarik adalah yang perlu kita bicarakan adalah sebenarnya yang terjadi beredar di masyarakat informasi sebelumnya adalah memang terjadi tembak-menembak. Karena beberapa kali pernyataan pers yang diberikan oleh pihak Mabes Polri sendiri bahwasanya sebelumnya berdasarkan uji balistik dan juga adanya olah TKP, adanya tembakan di sejumlah dinding dan juga adanya aksi tembak-menembak yang menyatakan bahwasanya ada informasi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua terhadap Putri Sambo hingga mengakibatkan adanya peristiwa tembak-menembak. Namun setelah dilakukan olah TKP, uji balistik, dan bahkan dilakukan adanya otopsi ulang, maka terjadilah sebuah fenomena baru dan pernyataan baru yang diungkapkan oleh Jenderal Listio Sigit terkait dengan peristiwa ini. Lalu kita lihat kemudian apa yang menarik yang bisa kita pelajari di sini. Salah satunya adalah FS. Kalau kita FS sendiri akhirnya dinyatakan sebagai otak atau dalang dari peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli di Komplek Polri Duren 3. RE sendiri memang dinyatakan sebagai salah satu pelaku utama pada tanggal 3 Agustus kemarin diumumkan oleh Mabes Polri, dan ternyata dia mencabut pernyataannya dari berita acara pidana pemeriksaan pertama, dan ternyata dia menyatakan bahwasanya dia tidak melakukannya atas inisiatif pribadi tetapi atas perintah dari seseorang. Perintah ini kalau kita lihat secara kronologis seperti ini grafisnya. Di sini adalah sosok ada di atasnya adalah perintah atasannya sendiri, ada Verdi Sambo, kemudian juga RE selaku salah satu eksekutor dan dibantu oleh RR dan KM. Kalau kita lihat pelakunya memang tidak hanya satu orang sendiri. Dan di sini sepertinya adalah Brigadir Yosua sebagai korban yang dieksekusi oleh eksekutor yang atas perintah FS dan juga RR. Dan kalau berdasarkan undang-undang dan juga pasal pidana hukuman pembunuhan berencana, bahwa di sini adalah adanya rencana pembunuhan yang diperintahkan oleh Verdi Sambo kepada RE dan juga dibantu dengan kedua rekannya. Ini mengakibatkan peristiwa pembunuhan tersebut tidak hanya kriminal murni tetapi juga adanya peristiwa perintah dan juga modus di mana aktivitas tersebut memang sudah direncanakan. Sehingga peningkatan dalam penyidikan tidak hanya kasus pidana murni. Lalu kita melihat kemudian kasus ini seperti apa berikutnya. Kalau ada informasi sebelumnya, dengan pernyataan kronologi sebelumnya, bahwasanya ada peristiwa tembak-menembak, ada informasi bahwasanya Barada E kemudian melakukan perlawanan ketika Brigadir Joshua menembakkan senjatanya Glock 49 itu kepada pelaku atau eksekutor di sini adalah Barada E sendiri. Kemudian ada bukti di sini ada tembak-menembak sebanyak sejumlah lubang peluru di dinding di rumah kawasan Duren 3, tetapi ternyata ini disangkal oleh pihak Mabes Polri sendiri dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Kapolri bahwasanya tembak-menembak ini yang terjadi adalah memang dilakukan oleh FS sendiri, Verdi Sambo, dengan menggunakan senjata dari Brigadir Yosua. Seolah-olah memang terjadi aksi tembak-menembak, padahal dengan pernyataan dari BAP yang dicabut oleh Barada E, tidak ada aksi tembak-menembak di sini, tetapi senjata dari Barada E sendiri digunakan oleh Verdi Sambo untuk menembak dinding sehingga terjadi seolah-olah ada aksi baku tembak di sini. Selanjutnya yang bisa kita elaborasi lagi adalah di sini ada sejumlah nama yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ada Irjen Verdi Sambo merancang dan menyuruh, kemudian ada Bribka Ricky Rizal yang sebelumnya nama ini tidak muncul karena memang Ricky Rizal kemudian juga Kuat semula memang tidak ada nama yang diungkapkan oleh Mabes Polri. Ketika nama awal yang muncul adalah selalu nama Barada Richard Eliezer atau kita kenal dengan nama
Baradae sebagai seorang eksekutor, bahkan pada tanggal 3 setelah ditetapkan, kemudian pada tanggal 4 dia akhirnya mencabut pernyataan dan menyatakan bahwasanya dia tidak menjadi seorang pelaku utama daripada peristiwa kematian dari Brigadir Yosua, tetapi ada perintah atasan dan dia bersedia menjadi justice kolaborator dalam peristiwa penembakan di kawasan Duren 3. Dan yang menarik adalah semula Mabes Polri mengatakan bahwa ini adalah kasus di mana Irjen Verdi Sambo adalah menyalahi kode etik. Tidak ada sama sekali ada peristiwa pembunuhan, tidak ada peristiwa kasus pidana, tetapi lebih kepada kesalahan prosedural. Tetapi ketika ada pernyataan yang dilakukan oleh Barada Richard Eliezer atau bahwasanya di sini ada kasus pidana dan pembunuhan berencana, otomatis status hukum dari Irjen Verdi Sambo tidak lagi kesalahan dalam konteks menyalahi prosedur, dalam etik melakukan pelaksanaan SOP penanganan kasus kematian di rumah dinasnya dia, tetapi lebih kepada pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup dengan pasal 340 tadi. Dan ternyata di dalam sini juga ada nama-nama lain seperti Kuat, kemudian Bribka Riki yang saat ini masih motifnya didalami. Apakah mereka berdua ini turut juga mengeksekusi secara langsung Brigadir Yosua, mengingat tadi juga ada laporan dari rekan kita Ayu di Komnas HAM yang mengatakan bahwasanya luka-luka di tubuh Brigadir Yosua itu adalah luka tembak jarak dekat dan hasil dari otopsi juga mengatakan demikian. Jadi bisa dilihat secara kemungkinan dengan aksi tembak menembak yang tidak ada, berarti bisa dianggap bahwasanya Brigadir Yosua ditembak dengan jarak dekat oleh orang-orang yang ada di dalam rumah dinas tersebut, yang boleh jadi memang tidak hanya dilakukan oleh Barada Richard, tapi juga orang ini, dan juga ada kemungkinan tersangka lain yang bisa menjadi kasus ini. Karena sampai saat ini kalau kita lihat Mabes Polri sudah memeriksa 56 orang, 31 periksa langgar kode etik pastinya, karena memang kalau kita bicara mengenai kode etik tadi seperti saya katakan, peristiwa kematian ini tertutup dari tanggal 8 Juli dan baru terekspos ke media tanggal 11 Juli, suatu waktu yang lama. Padahal yang menarik adalah ketika Kapolres Jakarta Selatan mengatakan kasus ini sedikit tertunda karena ada Idul Adha ketika itu, kemudian juga tidak terekspos karena semua kesibukan, padahal sangat tidak masuk akal peristiwa kematian cukup tragis ini terjadi di rumah dinas seorang pejabat Polri tanpa ekspos media, dan yang sangat tragis sekali jenazah tersebut sudah dilakukan otopsi tanpa izin keluarga, kemudian juga adiknya dari Brigadir Yosua juga dipaksa untuk menandatangani surat otopsi, kemudian juga pihak keluarga juga terkesan diintimidasi, sehingga kalau kita bicara mengenai pelanggaran kode etik 31 orang ini menarik sekali karena bagaimana tadi sejumlah prosedur yang sudah disalahi sampai jenazah tiba di Jambi itu merupakan hal yang menarik untuk ditelisik. Kemudian juga 11 personil ditahan di tempat khusus. Sejauh ini adalah perkembangan dari kasus kematian Brigadir Yosua yang masih akan berkembang. Apakah ada nama-nama lain yang boleh jadi akan terus didalami, karena Presiden Jokowi mengatakan sampai 4 kali bahwasanya kasus ini akan terus dikawal, akan terus dilihat karena tidak hanya kasus pidana biasa tapi juga bisa mencoreng nama institusi Kepolisian Republik Indonesia. Setelah sekian lama kita menyimak kasus ini sampai beberapa pekan ya, akhirnya kini menemukan titik terang ya. Dan persepsi atau asumsi pun bermunculan dari masyarakat memberikan tanggapan yang beragam tentang kasus ini ya. Yang katanya penuh dengan skenario seperti kutipan yang beredar di media sosial, salah satunya di TikTok ya. Percaya ataupun tidak, kita semua kena prank dari Kapolres Jaksel yang mengarang cerita Brigadir J tewas karena baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo. Tapi tak satupun pejabat kepolisian tersebut meminta maaf atas pembohongan publik yang mereka buat ya. Ya, semoga saja perkara tersebut segera tuntas ya. Sekian dan terima kasih telah menyimak video reaction ini ya guys. Sampai jumpa di next video reaction ya guys.